Ada satu komplek di daerah Jakarta Selatan. Rumah-rumah di dalam komplek ini tuh kayak gede-gede banget gitu lebih, Nat. Kayak di daerah Senopati gitu-gitu, kebayang kan? Iya, iya. Nah tapi komplek ini bukan komplek buntu. Jadi kayak lo tuh bisa ngelewatin jalanan komplek ini buat motong. Jadi mobil motor pun juga bisa lewat lalu lalang gitu. Jalan pintas berarti. Iya, bisa jalan pintas juga. Nah di sana ada satu rumah tua yang udah lama banget kosong. Orang-orang yang emang udah lama tinggal di sana pun juga udah kebiasa lah lewatin rumah ini malam-malam. Dan mereka pun juga dalam tanda kutip ya, udah kenalan sama si penunggu rumah ini. Sesapam-sapamnya pun juga udah biasa banget kalau misalnya lagi ronda malam-malam ngelewatin rumah itu. Jadi kayak orang-orang lama yang tinggal di komplek itu udah biasa lah akan kehadiran si rumah tua yang udah lama kosong ini. Oke. Nah di komplek itu ada 4 sapamnya. Biasanya 2 pagi dan 2 malam shiftnya. Nah ada satu waktu di tahun 2014, gue diceritain sama temen gue yang tinggal di komplek itu. Ada satu sapam baru gitu Nat. Sapam muda umurnya 24 tahun, namanya Agus kita sebut aja. Oke. Nah si Agus ini baru kerja jadi sapam di komplek itu pas di momen itu ya yang temen gue cerita tahun 2014 itu sekitar semingguan lah. 4 sapam lainnya ya senior-senior, bahkan ada 3 sapam yang emang udah jaga di sana sekitar 20 tahun. Karena si Agus ini masih baru, jadi selalu ditaruh di shift pagi sampai sore. Jadi jam 6 sore dia udah beres kerja. Nah di malam itu untuk pertama kalinya selama seminggu dia kerja di sana, dia harus masuk shift malam, ngegantiin sapam lainnya lagi sakit. Akhirnya di malam itu dia masuklah shift malam, jam 6 sore mulai sampai jam 6 pagi. Si Agus ini shift malam sama Pak Burhan namanya, umurnya sekitar 60 tahunan dan dia udah jadi sapam senior lah di sana. Sekitar jam 8 malam mereka masih di pos ronda, masih ngobrol-ngobrol sambil ngerokok, biasa ngobrol-ngobrol basa-basi. Nah dikasih tau lah sama Pak Burhan ini kayak, ini komplek kan rada gede, jadi mereka tuh kalau misalnya mau patroli, mau ngeronda ya harus mencar, bagi 2. Jadi kalau misalnya dia mau ngiter sambil mukulin tiang listrik tuh buat kasih tahu jam, ya harus hati-hati dan banyak doa lah, karena ini kompleknya gede dan kita harus ngiternya sendiri-sendiri. Maksudnya kan si Agus ini masih baru, ya pasti sebagai senior ya Pak Burhan ngasih tau lah kayak beberapa cerita-cerita serem. Atau kayak dikasih kayak kalau misalnya lo takut amit-amit kejadian apa-apa, ya lo tenang aja, lo harus gini. Oke. Jadi cerita seremnya niatnya bukan buat nakutin tapi buat ya biar hati-hati gitu ya. Iya bener Bi, karena ini pun juga pertama kalinya Agus shift malam kan. Semua udah diceritain sama Pak Burhan sampai sekitar jam 12 malam. Dan mereka harus mencar lah buat ngasih tahu jam keluarga komplek itu buat mukulin tiang listrik. Tapi ada satu hal yang lupa dikasih tahu sama Pak Burhan ke Agus, yaitu soal satu rumah gede yang udah lama kosong ini. Sebenarnya ada satu hal yang harus dilakuin sama orang baru kalau misalnya mau ngelewatin rumah itu pas malam-malam di atas jam 3 pagi. Kayak kalau misalnya nih ada orang cowok gitu ya, naik motor atau naik mobil pun kadang kalau misalnya ngelewatin rumah itu jam 3 pagi, kadang tuh kayak suka diganggu gitu loh sama si penunggu rumah itu. Apalagi si Agus yang harus ngiter tuh naik sepeda sendirian pula kan. Udahlah jam 12 malam mereka berdua sepedaan tuh mencar. Biasanya sekitar 10 menitan habis ngiterin komplek itu, sapam-sapam itu ketemuan lagi di pos ronda depan yang tempat mereka ngumpul pertama. Terus masuk jam berikutnya mereka ngiter lagi. Pokoknya gitu terus sampai jam 5 pagi lah. Nah pas di jam 12 malam mereka mencar, Agus tuh udah deg-degan sejujurnya, karena emang pada dasarnya dia penakut dan parnoan. Dan ini untuk pertama kali dia ngiter tuh malam-malam di komplek itu. Tapi dia mikir kayak, ya masa dia nolak shift malam, takutnya kan mah dipecat kan. Jadi dia beraniin diri tuh buat ngiter sendiri. Dan untungnya pas jam 12 malam masih ada beberapa motor yang lalu lalang di komplek itu. Jadi dia ngerasa kayak ya safety lah gitu. Gue gak mikir macam-macam, gak apa-apa lah, aman. 5 blok udah dilewatin sama Agus, ngetokin tiang listrik, gak ada masalah apapun. Sampai akhirnya balik lagi ke pos ronda yang pertama kali ngumpul sama Pak Burhan itu. Singkat cerita jam 12 aman, ngiter jam 1 aman, jam 2 aman. Nah masuklah ngeronda di jam 3 ini. Dan akhirnya Agus ngerasain hal yang aneh di komplek ini pas jam 3 pagi dia ngeronda. Pas jam 3 pagi itu Agus mencari sendiri. Dia ngelewatin blok pertama dan blok kedua ya biasa aja, gak gimana-gimana. Ngetokin tuh tiang listrik tong 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 gitu jam 3. Karena udah yang keempat kali dia ngiter dan gak ada apa-apa, ya dia jadi mikir kayak ya udah emang gak ada apa-apa, aman aja gitu. Nah pas masuk ke blok 3, tempat rumah besar kosong ini, Agus tuh ngerasa kayak kok dia ngayuh sepedanya berat banget. Padahal pas si Agus sudah ngiter dari jam 12 malam sampai jam 2 pagi itu kan dia gak ngerasa ada apa-apa kan, aman-aman aja kan. Maka dia mikir kayak ya udah yang ketiga kalinya jam 3 pagi ini, dia juga mikir ya udah pasti harusnya aman-aman aja. Nah pas masuk di blok ketiga, tempat rumah besar kosong ini berada nih, Agus ngerasa kayak kok dia ngayuh sepedanya berat banget. Padahal dia ngerasa kayak dari tadi aman-aman aja. Tapi dia cuek aja tuh, tetap ngayuh sepedanya. Dan sampailah di tiang listrik yang harus dipukul sama Agus di blok 3 ini. Nah pas banget emang tiang listrik yang harus dipukul sama Agus ini persis di depan rumah kosong ini.
Pas Agus turun dari sepedanya buat ngetok tiang listrik itu, Agus tuh denger kayak ada suara gitu dari dalam rumah kosong itu. Ya kalau si Agus nih kayak nyari-nyari sumber suara dari mana gitu kan. Pas nggak nemu asal suara dari mana, si Agus tiba-tiba denger lagi Nat, dari rumah kosong itu ada suara kayak sini gitu, suara cewek, dan dia tuh denger dari atas rumahnya gitu. Jadi kayak rumah ini tuh gede banget dan 2 tingkat. Dan rumah ini tuh udah nggak ada pagar gitu loh Nat. Jadi lo bisa ngeliat dengan jelas banget dalam rumah ini kayak gimana. Nah dia denger banget jelas kalau misalnya suara cewek ngomong sini itu dari atas rumahnya. Dari lantai 2 gitu? Iya, dari lantai 2. Pas Agus nengok ke lantai 2, kasar sumber suara itu, si Agus tuh bener-bener ngeliat jelas banget Nat. Dari dalam lantai 2 itu ada jendela. Nah dia lihat ada kuntilanak berdiri di jendela itu. Aduh. Jelas banget berdiri kuntilanak gede gitu loh. Si Agus ini bener-bener takut banget. Dia langsung kayak balik lagi ke sepedanya. Dia ngetok tuh cepet tuh yang kayak teng teng teng. Abis itu dia ngayuh sepedanya kencang lagi tuh. Tapi baru beberapa kayuhan, tiba-tiba rantai sepeda tuh copot. Bener-bener apes banget lah si Agus ini ngerasa di malam itu. Terpaksa lah dia harus turun dan nenteng sepedanya buat jalan, buat ngejauhin dari rumah itu. Nah pas Agus lagi nenteng sepedanya sambil jalan, lagi-lagi Agus tuh ngerasa kayak berat banget. Tapi bukan sepeda yang berat Nat. Dia tuh ngerasa badannya yang berat gitu loh. Buat jalan tuh berat banget. Di situ Agus udah ngerasa capek. Dia mau berhenti tapi takut. Dia mikir kayak, yaudah gue beresin dulu ronda sampai jam 3 pagi ini, gue ngetokin semuanya, baru gue duduk di pos ronda gue. Jadi dia harus ngiterin tuh 2 blok lagi. Pas lagi jalan nenteng sepedanya, tiba-tiba Agus ditelepon sama Pak Burhan. Diangkatlah sama Agus kayak, Pak Burhan kenapa Pak? Pak Burhan tuh suara tuh kayak rada panik gitu lah. Ngomong ke Agus kayak, Gus, kamu udah ngelewatin rumah tua di blok 3 itu belum? Agus nanya kayak, iya udah Pak, kenapa emang? Pak Burhan ngomong lah, Gus maaf Gus, saya lupa ngasih tahu. Kalau kamu jam 3 lewatin situ, kamu harus berhenti terus nyapa rumahnya. Kalau nggak penunggu rumahnya ngikutin kamu. Aduh. Nyapanya gimana nih? Ya kayak nyapa salam biasa gitu loh Nat. Kayak maksudnya tuh ramah aja gitu ke rumah itu. Wah aku merinding banget. Tapi si Pak Burhan belum ngomong ke Agus. Agus kan baru tahu juga kan Bi akan hal ini kan. Bener-bener Agus tuh gelagapan banget lah dan takut banget. Jadi dia tuh mau ngomong apa, mau jawab apapun juga diem. Bener-bener nggak ngomong sama sekali. Pak Burhan ngomong lagi lah akhirnya kayak, ya udah Gus, kamu langsung balik aja ke sini. Gak usah ngeterin 2 blok lagi. Oke Pak, makasih Pak, kata Agus. Beres banget Agus matiin telepon. Tiba-tiba Agus denger dari belakang dia persis ada suara cewek kayak ngomong, berat nggak Mas? Pas Agus nengok ke belakang, ternyata ada kuntilanak Nat, lagi ada di punggungnya si Agus ini. Jadi selama ini nih si Agus tuh ngegemblok kuntilanak yang dia lihat di rumah kosong itu. Jadi makanya dia ngerasa kayak berat banget jalannya itu, ya karena ditemplokin sama kuntilanak itu. Jadi dia gendong kuntilanak ya? Iya benar. Dia tuh nggak ngurusin sepedanya, langsung lah dia lari buat balik ke pos ronda itu. Di situ Pak Burhan lihat lah kalau misalnya Agus ngos-ngosan dan ketakutan. Ya Pak Burhan tahu kalau misalnya ini ada yang nggak beres lah, Agus ngeliat sesuatu di rumah itu kan. Ditanya sama Pak Burhan pelan-pelan kayak, yaudah Gus, kamu cerita Gus, kamu ngeliat apa? Ceritalah si Agus kalau misalnya dia digangguin sama kuntilanak di rumah gede itu. Akhirnya ya Pak Burhan ngerasa bersalah karena dia lupa ngasih tahu kalau misalnya dia harus bla 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 kalau misalnya di depan rumah tua itu. Diceritain lah sama Pak Burhan semuanya. Jadi kayak di tahun 70-an katanya di rumah itu tuh ada cewek yang meninggal karena diperkosa Nat. Dan dia tuh bunuh diri di rumah itu. Terus jadinya dari saat itu sampai tahun 90-an orang-orang yang tinggal di sana tuh selalu digangguin sama si sosok cewek ini, apalagi yang tinggal di sana tuh cowok. Akhirnya di tahun 2000-an rumah itu kosong sampai sekarang. Dan cowok-cowok yang lewat sana harus bener-bener kayak baik dan sopan gitu loh kalau lewat sana. Karena kalau misalnya enggak dan dia cuek aja kayak misal Agus lewat aja gitu di depan rumah itu, ya jadi kayak Agus digangguin kayak gitu. Dan kalau misalnya kenapa jam 3 sosok itu nongol, gue juga gak tahu sih, tapi asumsi gue ya, kayaknya karena si cewek ini bunuh diri di jam 3 pagi. Wow, 1970 tadi lu bilang. Iya. Sekarang udah 2020-an dan rumahnya juga masih ada. Rumahnya masih ada, cuman baru kosong itu di tahun 2000-an. 30 tahun lebih. Iya udah hampir 30 tahun lebih. Gila berarti banget sih. Oh berarti mungkin kenapa selalu cowok yang diganggu karena dia tuh punya rasa trauma kali ya Mui sama cowok. Iya bener, karena yang jelas kan dia diperkosa sama cowok kan. Dan pasti di tempat itu gak sih. Jadi makanya orang-orang cowok nih yang lewat sana ya pasti digangguin. Apalagi kalau misalnya dia tuh gak ramah, dia tuh gak nyapa si tempat di mana si cewek ini meninggal kan. Jadi mungkin dia masih ngerasa dendam akan hal itu. Bentar Mui. Tadi lu bilang kompleknya itu isinya rumahnya gede-gede. Iya. Terus bisa lewat orang lalu lalang juga motong jalan. Bener. Dan di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Kayak gue tahu deh tempatnya. Di mana emang?
Yang ada sekolah gedenya itu kan sih. Iya benar.